Psikoterapi Islam adalah suatu pendekatan psikoterapi yang berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Pendekatan ini menggunakan konsep-konsep psikologi Islam untuk membantu individu mengatasi masalah-masalah psikologis dan spiritual. Dalam rangka mengembalikan manusia kepada fitrah atau jalan kebenaran, dibutuhkan usaha yang berkesinambungan, salah satunya melalui praktik tasawuf. Tujuan utama dari tasawuf adalah membawa manusia mendekati kepada Sang Pencipta melalui upaya penyucian jiwa yang dikenal sebagai tazkiyah an-nafs. Tazkiyah nafs adalah konsep dalam Islam yang berarti penyucian jiwa atau pembersihan diri. Jadi, konsep ini merujuk pada proses pembersihan dan menyucikan jiwa dari sifat-sifat negatif seperti kesombongan, kebencian, dan keegoisan, serta mengembangkan sifat-sifat positif seperti kebaikan, kesabaran, dan kebijaksanaan. Tazkiyah an-nafs atau tazkiyah al-nafs merupakan proses penyucian jiwa, pengembalian jiwa pada fitrahnya, dan pengobatan jiwa-jiwa yang sakit agar kembali menjadi sehat. Melalui terapi-terapi sufistik, tazkiyah al-nafs bermakna sebuah proses penyucian dari ruh yang jelek atau nafs amarah dan nafs lawamah dari dalam diri seseorang menuju kebaikan dan ruh yang lebih baik dengan mengikuti mempraktiki prinsip hukum Islam atau syariah. Menurut Al-Ghazali, sebagaimana dalam Al-Tabzani mengungkapkan bahwa hati bagaikan sebuah kaca dan yang menjadikan hati menjadi buram adalah syahwat badan. Oleh karena itu, melakukan ketaatan kepada Allah dan memalingkan diri dari tuntutan syahwat adalah sesuatu yang bisa mengkilapkan hati dan membersihkannya. Tazkiyah al-nafs menurut ini ada beberapa langkah tazkiyah al-nafs. Pertama, takhaliyah al-nafs atau pengosongan diri. Takhaliyah al-nafs yaitu membersihkan jiwa dari perbuatan sifat yang mengampangkan hawa nafsu yang membawa pada dosa. Dengan kata lain, tahaliyah al-nafs bisa disebut juga dengan pengosongan diri dari sifat duniawi, sifat maksiat, kotoran hati atau pemarah, sombong, iri hati, buruk sangka, dan lain sebagainya. Kedua, tahaliyah an-nafs atau penghiasan diri. Tahaliyah an-nafs diartikan sebagai pengisi jiwa dengan sifat yang perbuatan terpuji, sesuai mengosongkannya dari sifat dan perbuatan tercela. Pada tingkatan ini, proses pengisian jiwa dilakukan dengan cara meninggalkan kebiasaan yang buruk dan melakukan secara terus-menerus kegiatan baik. Oleh karena itu, akan membentuk pribadi muslim yang membiasakan akhlak baik yang istiqomah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, tajalliyah atau penyinaran diri. Apabila jiwa telah terkosongkan dari akhlak tercela dan mengisinya dengan hal terpuji, maka selanjutnya sampai pada usaha merelakan memutuskan segala hubungan yang dapat merugikan kesucian jiwa dan mempersiapkan diri untuk menerima pancaran nur ilahi berupa hidayah dan ma'unah dari Allah untuk senantiasa bersikap terpuji dan berakhlak. Baiklah, di sini ada beberapa terapi yang bisa saya jelaskan. Pertama, ada terapi zikir. Terapi zikir mengajarkan kita untuk mengingat Allah secara berulang-ulang untuk menenangkan hati dan membersihkan jiwa dari kesedihan. Apabila insan atau individu mengalami kegelisahan, ada baiknya terapi ini cocok untuk digunakan dalam membersihkan jiwa. Di sini ada terapi tafakur. Terapi tafakur mengajarkan kita untuk merenungkan ciptaan Allah dan ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan hikmah dan meningkatkan keimanan.
Dalam arti kata lain, tapakur bisa diartikan dengan mediasi. Kalau bahasa gaulnya seperti itu. Dan ketiga, terapi mushabah. Terapi ini dapat melakukan introspeksi diri secara teratur untuk mengevaluasi perbuatan dan memperbaiki diri. Dan terakhir, terapi riyadah. Terapi ini melakukan latihan spiritual seperti puasa, sholat malam atau tahajud, dan amalan-amalan lain untuk melatih jiwa. Seperti amalan lain kita sholawat kepada Nabi, sholat duha, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, tazkiyah nafs dalam psikoterapi sufi menawarkan pendekatan komprehensif untuk membantu individu mencapai kesehatan mental, spiritual, dan moral yang optimal melalui penyucian jiwa dan pengembangan potensi diri. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari tazkiyah al-nafs adalah dapat diartikan sebagai suatu upaya pembersihan melalui penyucian, penyihatan jiwa manusia dari sifat-sifat yang buruk, serta tazkiyah al-nafs dapat menumbuhkan sifat-sifat yang baik melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tazkiyah al-nafs, teman-teman, kita dapat belajar bahwa setiap individu atau insan yang memiliki hatinya kosong, gelap, kehidupannya kacau, dapat dibersihkan melalui tazkiyah al-nafs, melalui terapi-terapinya yang tadi sudah saya jelaskan. Baiklah, inilah tugas video saya. Adapun kurangnya saya minta maaf, dan adapun kelebihannya saya sangat berterima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.